Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat unsur pimpinan, yang terhormat anggota DPRD dan seluruh undangan, sebelum acara rapat dimulai, marilah kita bersama-sama nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selesai, hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, rapat paripurna akan dipimpin langsung oleh yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Indramayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala kemurahan dan kebesarannya telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Atas perkenan dan ridhonya, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian nota penjelasan Bupati Indramayu terhadap rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2015 dan 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang senantiasa menegakkan risalahnya sampai akhir zaman. Yang terhormat Bupati Indramayu, yang terhormat Wakil Bupati Indramayu, yang terhormat Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Indramayu, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri Indramayu dan Ketua Pengadilan Agama Indramayu, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, yang terhormat para kepala instansi vertikal, staf ahli dan para kepala OPD dalam Kabupaten Indramayu, yang terhormat Camat Kabupaten Indramayu, yang terhormat para pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan dalam Kabupaten Indramayu, serta rekan wartawan dan undangan yang kami hormati. Beberapa waktu yang lalu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan tahun anggaran 2015 dan telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan keuangannya. Alhamdulillah dari hasil pemeriksaan dan opini yang disampaikan oleh BPK,
Kabupaten Indramayu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Oleh karena itu, DPRD menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Yang Terhormat Bupati dan Wakil Bupati Indramayu beserta seluruh jajaran pemerintah daerah. Keberhasilan tersebut merupakan kerja keras dari semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif. Dengan hasil tersebut diharapkan ke depan agar dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan sehingga Kabupaten Indramayu dapat lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan pasal 89 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib DPRD, dari sejumlah 50 orang anggota DPRD yang telah menandatangani daftar hadir dan telah hadir secara fisik sebanyak 29 orang. Dengan demikian ketentuan quorum telah terpenuhi. Oleh karenanya rapat paripurna sah untuk dibuka. Sebelum membuka rapat paripurna pada hari ini, untuk tertib dan terarahnya pelaksanaan rapat paripurna, terlebih dahulu akan kami sampaikan rencana susunan acara selengkapnya sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan surat masuk. 3. Penyampaian nota penghantaran Bupati Indramayu. 4. Penutup. Selanjutnya kami tawarkan kepada segenap anggota DPRD, apakah rencana susunan acara tersebut setuju dijadikan acara rapat paripurna sekarang? Interupsi pimpinan. Sekedar mengingatkan, sebelum Bupati mengajukan nota penjelasan tentang penyampaian 3 Raperda, saya mengingatkan kepada pimpinan, sampai nanti pembahasan Raperda ini dibahas, kami sebagai anggota DPRD belum pernah membahas sebagaimana amanat Permendagri nomor 54 tahun 2010 pasal 61 terkait kepala daerah mengajukan kebijakan umum setelah pelantikan 10 hari. Harus sudah dibahas di DPRD. Karena pembahasan Raperda RPJMD ini tindak lanjut daripada Bupati setelah dilantik, kami merasa belum pernah membahas tentang kebijakan umum Bupati. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nota penghantaran kita nanti akan kami sampaikan runtutan susunan pembahasan daripada rancangan awal draft RPJMD. Oleh karena itu mungkin saya sampaikan sekarang saja. Terkait dengan Raperda RPJMD Kabupaten Indramayu tahun 2016-2021, kami dapat informasikan bahwa sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 54 tahun 2010, pasal 61 yang menyebutkan kepala daerah mengajukan rancangan awal draft RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan. Dalam proses pembahasan dan memperoleh kesepakatan, pimpinan DPRD telah melakukan rapat dan pimpinan DPRD telah memberikan masukan, saran, dan pendapat kepada pemerintah daerah melalui Bapeda. Dari masukan dan saran tersebut, pimpinan DPRD selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPRD, pimpinan alat kelengkapan, dan pimpinan fraksi-fraksi pada tanggal 20 Juni 2016. Dan hari itu juga dihadiri oleh Pak Solihin, walaupun terlambat pada saat itu kalau nggak salah, karena ketemu saya di ruangan saya. Dan itu disampaikan kepada seluruh pimpinan alat kelengkapan DPRD. Dan hasilnya kita sampaikan dalam badan musyawarah pada tanggal itu juga, dan disepakati untuk dilanjutkan untuk pembahasannya. Oleh karena itu, atas dasar tersebut terkait dengan pembahasan draft awal rancangan RPJMD Kabupaten Indramayu tahun 2016-2021 sudah dilaksanakan dan mengacu kepada ketentuan sebagaimana amanat Permendagri 54 tahun 2010. Pembahasan DPRD yang dimaksudkan pembahasan DPRD ini mempunyai alat kelengkapan dari pimpinan sampai dengan pansus. Kenapa tidak dipansuskan? Karena amanat peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 2 minggu setelah diterimanya surat dari Bupati dibahas oleh DPRD. Bupati tanggal 16 mengirim surat kepada DPRD, tanggal 18 pimpinan rapat melakukan, dan kegiatan DPRD dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 17 Juni
penuh terisi oleh kegiatan anggota DPRD untuk melakukan kunjungan kerja, konsultasi, tidak ada waktu sama sekali. Tinggal pimpinan saja yang ada di gedung ini. Oleh karena itu pimpinan membahas itu hanya memberikan masukan, karena tahapan selanjutnya dalam Permendagri ini pasal 72 sampai dengan 78 akan dibahas lebih lanjut dan lebih rinci. Oleh karena itu masukan dari DPRD ini ada 8 poin masukan yang kemarin sudah kita sampaikan baik dalam rapat pimpinan atau rapat konsultasi pimpinan AKD ditambah pimpinan fraksi. Jadi inilah penjelasan kami Pak Solehin. Oleh karena itu apa yang menjadi ketentuan seyogianya ini sudah bisa dimaklumi sebagaimana peraturan dimaksud. Ya, pimpinan coba dicek pasal 61, di situ pimpinan sebagai alat kelengkapan. Di sini amanatnya dibahas DPRD. Ya, bukan alat kelengkapan. Dan saya klarifikasi, saya tidak masuk alat kelengkapan karena saya sudah diganti ketua fraksinya, dan pada forum kesepakatan itu saya tidak hadir dan tidak diundang. Oleh karena itu saya tegaskan dalam pasal 61 itu tidak pada wilayah kewenangan AKD atau pimpinan dewan. Pimpinan dewan hanya menyetujui, tetapi yang punya hak untuk membahas adalah anggota DPRD. Sampai hari ini Bupati mengajukan 3 raperda ini, kami belum pernah ada pembahasan tentang UA. Nah, oleh karena itu kalau ini dipaksakan kami akan keluar. Silakan. Jadi gini saya menjelaskan, yang namanya DPRD ini kalau persetujuan DPRD itu 50 anggota DPRD. Alat kelengkapan DPRD ini dari pimpinan sampai dengan pansus. Selama ini yang membahas adalah pansus. Terus pimpinan. Ini di sini jelas anggota DPRD, bukan pansus di sini. Ini Bupati harus menyerahkan dan dibahas oleh DPRD. Betul. DPRD itu siapa? Iya, DPRD semua yang hadir dan terdiri dari alat-alat kelengkapan DPRD. Ya, tapi belum ada. Mohon maaf, saya belum ada undangannya. Pimpinan. Jangan dipolitisasi hanya sebatas alat kelengkapan. Ini anggota DPRD punya hak. Kami belum pernah ada undangan terkait pembahasan itu. Terima kasih. Makasih. Yang jelas gini, permasalahan ini sudah sampai dengan di bimbingan teknis. Bimbingan teknis kami khusus tentang RPJMD dan disampaikan di situ tidak secara implisit siapa yang harus membahas. Jelas, pemateri tutor pada saat itu disampaikan pertanyaan dari Pak Surojudin, tidak implisit siapa yang harus membahas. Tapi DPRD mempunyai alat kelengkapan. Alat kelengkapan mempunyai kewenangan membantu pimpinan. Di saat pimpinan meminta bantuan tentunya disampaikan kepada alat kelengkapan. Oleh karena itu ini kita rangkaiannya sudah kita lakukan, termasuk konsultasi kepada gubernur, bahwa di gubernur juga menyatakan sudah sesuai. Oleh karena itu kalau Pak Solehin masih tidak puas terhadap ini, mangga haknya Pak Solehin untuk terima kasih. Kami pimpinan akan siap. Kami menghargai tafsir pimpinan, tetapi juga tafsir kami tetap ini harus dibahas di DPRD sebelum Ibu Bupati menyampaikan 3 raperda ini. Dan juga pansus membahas itu. Kalau ini dipaksakan demi dan atas nama regulasi Permendagri yang telah dilanggar oleh pimpinan, saya keluar. Terima kasih. Silakan, kalau tidak puas hak Anda, silakan laporkan pimpinan kepada BK, kepada Menteri Dalam Negeri, bila perlu kepada PBB. Kami siap, pimpinan akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan oleh pimpinan. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Itu hak kami, tidak harus diajari dan diprovokasi. Itu hak kami, mau melanjutkan tidak terkait dengan BK dan lain-lain. Hargai, ini hak kami. Saya juga menghargai pimpinan untuk memaksakan ini dilanjutkan. Saya hargai, itu tafsir Anda. Tetapi tafsir saya ini tetap harus dibahas dulu. Karena ini juga menjadi sebuah keputusan pimpinan untuk dilanjutkan, kami hargai. Dan kami juga keluar, jangan memprovokasi. Anda itu pimpinan. Terima kasih. Makasih Pak Solehin. Pak Haji Muhammad. Saya kira saya ingin menjelaskan, tapi Saudara Solehin sudah out. Tapi ya sudah, itu hak mereka. Terima kasih, saya kira tidak ada masalah Ketua. Saya ingin duduk menjelaskan masalah Permendagri nomor 210, tapi beliau sudah menyatakan out, ya sudahlah. Kita hormati juga. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Baik, dapat kita lanjutkan? Lanjut ya.
Makasih, kami lanjutkan. Selanjutnya kami tawarkan kepada segenap anggota DPRD, apakah rancangan susunan acara tersebut setuju dijadikan acara rapat paripurna sekarang? Terima kasih. Kini marilah kita masuk acara pertama rapat paripurna pada hari ini, yaitu pembukaan. Dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD secara resmi kami buka. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, kini marilah kita masuk acara kedua, yaitu pembacaan surat masuk. Namun sebelum pembacaan surat masuk, perlu kami informasikan bahwa DPRD telah menerima surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Indramayu nomor 014 EXT DPC 096 Rumawi 2016 tanggal 21 Juni 2016 perihal struktur komposisi dan personalia fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2016. Untuk keperluan tersebut, kami mohon kepada Sekretaris DPRD untuk membacakannya. Kami persilahkan. Pemerintah Kabupaten Indramayu, Sekretariat Daerah Indramayu 20 Mei 2016 kepada Ketua DPRD Kabupaten Indramayu di Indramayu nomor 900-780 DKD perihal mohon pembahasan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Indramayu tahun 2015. Berdasarkan pasal 298 Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan, Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015 tersebut untuk dibahas bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Indramayu. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Ahmad Batiar Sarjana Hukum ditandatangani dan dicap. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Indramayu 21 Juni 2016. Kepada yang terhormat Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu nomor 014 EXT DPC 096 Rumawi 2016 lampiran 1 berkas perihal struktur komposisi dan personalia fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2016. Menindaklanjuti surat keputusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu nomor 20 KPTS DPC 095 Rumawi 2016 tanggal 1 Mei 2016 tentang struktur komposisi dan personalia fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Indramayu dan memperhatikan surat DPRD Kabupaten Indramayu nomor 170221 DPRD Persid 7 Rumawi 2014 perihal pembentukan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Indramayu masa jabatan 2014-2019. Dengan ini DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu menyampaikan struktur, komposisi, dan personalia fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu tahun 2016 sesuai dengan keputusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu nomor 20 KPTS DPC 095 Rumawi 2016 sebagaimana terlampir. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Indramayu, Sekretaris Haji Sirojidin SP, Ketua Ruslandi SH, ditandatangani dan dicap. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Indramayu, surat keputusan nomor 20 KPTS DPC 096 Rumawi 2016 tentang struktur
komposisi dan personalia Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu masa persidangan tahun 2016. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Indramayu menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Indramayu tentang struktur, komposisi, dan personalia fraksi PD Perjuangan DPRD Kabupaten Indramayu masa persidangan tahun 2016. Pertama, mengesahkan struktur, komposisi, dan personalia fraksi PD Perjuangan DPRD Kabupaten Indramayu sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini. Kedua, masa bakti fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Indramayu terhitung sejak dikeluarkannya surat keputusan ini sampai dengan diterbitkannya surat keputusan baru dari Dewan Pimpinan Cabang Partai. Ketiga, menugaskan kepada masing-masing petugas Partai PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Indramayu untuk memantapkan konsolidasi fraksi, menjalankan tugas-tugas dan program-program partai sesuai dengan mekanisme seperti diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai. Keempat, dengan dikeluarkannya surat keputusan ini, maka semua surat keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Indramayu tentang struktur, komposisi, dan personalia fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Indramayu terdahulu dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku lagi. Kelima, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya, dan apabila kemudian hari terjadi kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Indramayu pada tanggal 1 Juni 2016. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Indramayu, Sekretaris Haji Sirojudin SP, Ketua Ruslandi SH, ditandatangani dan dicap. Lampiran surat keputusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu nomor 20 KPTS DPC 09 6 Rumawi 2016 tanggal 1 Juni 2016. Struktur, komposisi, dan personalia fraksi Partai Demokrasi Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu masa persidangan tahun 2016. Ketua Haji Sirojudin SP, Wakil Ketua Junaidi, Sekretaris Junaidi SPDI, Bendahara Liana Listia Dewi AMP, Anggota Ruslandi SH, 2 Roni Januri, 3 Haji Abdul Rahman SCMM, 4 Esti Penting, 5 Ruyanto, 6 Robiin ST. Ditetapkan di Indramayu pada tanggal 1 Juni 2016. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Indramayu, Sekretaris Haji Sirojudin SP, Ketua Ruslandi SH, ditandatangani dan dicap. Terima kasih kami ucapkan kepada Sekretaris DPRD yang telah membacakan surat masuk. Dengan telah dibacakannya surat masuk, maka susunan struktur, komposisi, dan personel fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu mengalami perubahan. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksana APBD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2015 secara yuridis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai dengan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ditegaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksana APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Atas dasar tersebut, maka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2015 yang akan disampaikan oleh Yang Terhormat Bupati Indramayu pada rapat paripurna hari ini terdiri dari laporan realisasi APBD tahun 2015, neraca per 31 Desember 2015, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri laporan keuangan BUMD. Selanjutnya berkaitan dengan pembahasan 2 rancangan peraturan daerah. Yang Terhormat Bupati Indramayu telah mengajukan 2 rancangan peraturan daerah melalui forum rapat paripurna pada tanggal 22 Juni 2016. Pimpinan DPRD telah menyampaikan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Indramayu. Adapun raperda yang dikaji oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah 1. Raperda tentang pendirian dan pengelolaan badan usaha milik daerah. 2. Raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Indramayu tahun 2016-2021. Selanjutnya pada forum rapat paripurna pada hari ini, Yang Terhormat Bupati Indramayu akan menyampaikan penjelasan terhadap 2 rancangan peraturan daerah tersebut berdasarkan filosofis, yuridis maupun sosiologisnya. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati. Selanjutnya mari kita masuk ke acara ketiga rapat paripurna hari ini, yaitu penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2015 dan 2 rancangan peraturan daerah. Untuk itu, kepada Yang Terhormat Bupati Indramayu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat dan limpahan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Indramayu dalam rangka nota penjelasan Bupati Indramayu terhadap 3 rancangan peraturan daerah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta segenap keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang selalu setia mentaati syariatnya sampai akhir zaman. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu, yang terhormat Wakil Bupati Indramayu, yang terhormat rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Indramayu, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Indramayu, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, yang terhormat Kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu, yang terhormat pimpinan Ormas Perbankan yang hadir pada hari ini, undangan dan hadirin yang berbahagia. Sebelum memasuki substansi nota penjelasan, saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga di bulan yang penuh barokah, penuh ampunan, kualitas keimanan kita semakin meningkat, semakin berkualitas. Selanjutnya kami sampaikan penjelasan untuk 3 rancangan peraturan daerah, yaitu 1. Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2015. Kita sadari sepenuhnya bahwa setiap pengemban amanah harus mempertanggungjawabkan amanahnya. Demikian juga kita semua sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya,
bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Melalui forum yang terhormat ini, untuk menyampaikan salah satu kewajiban konstitusional selaku kepala daerah sebagai refleksi dari tanggung jawab secara kolektif seluruh elemen pemerintah daerah berupa laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam tatanan sistem pemerintahan daerah, rangkaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran diawali dengan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagai laporan atas pelaksanaan capaian kinerja dengan parameter rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Indramayu. Dari penyampaian LKPJ tahun anggaran 2015 tersebut telah dihasilkan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dan telah ditetapkan dengan keputusan DPRD nomor 170 05 Kep DPRD 2016 tanggal 11 April 2016. Selanjutnya, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 disusun dalam bentuk laporan keuangan daerah. Hal ini merupakan perwujudan dari akuntabilitas pelaksanaan anggaran yang merupakan salah satu prinsip dari APBD. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah pasal 10 ayat 12 bahwa penerapan sistem akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Laporan keuangan Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2015 telah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan telah diaudit. Melalui perjuangan yang panjang selama sekian tahun pemerintah Kabupaten Indramayu, alhamdulillah berkat kerja keras dan kerjasama yang sinergis antara eksekutif dengan legislatif serta adanya dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indramayu, pada tahun ini laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 7 Juni 2016. Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 298 dan pasal 299, maka rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 yang memuat laporan keuangan daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dilakukan pembahasan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memenuhi prinsip taat asas sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta menunjukkan kesungguhan dan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD, undangan dan hadirin yang berbahagia. Laporan keuangan ini disusun untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan, yaitu tahun anggaran 2015 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010
tentang standar akuntansi pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Dengan demikian, laporan keuangan ini dapat digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui posisi keuangan, efektivitas, dan efisiensi untuk entitas pelaporan serta membantu ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Memasuki substansi nota penghantaran ini, saya sampaikan ringkasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 dalam bentuk laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Komponen pertama dalam laporan keuangan ini adalah laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2015 sesuai dengan struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan yang selengkapnya dapat kami uraikan sebagai berikut. Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 2,87 triliun atau 95,23% dari anggaran pendapatan yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 3,024 triliun yang bersumber dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah tahun anggaran 2015 terrealisasi sebesar 346,87 miliar atau 103,66% dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar 334,62 miliar. Pencapaian realisasi pendapatan asli daerah pada dasarnya berbanding lurus dengan potensi yang dimiliki daerah, sehingga peningkatan realisasi pada PAD dalam skala makro dapat dijadikan indikasi semakin tumbuh dan berkembangnya perekonomian di Indramayu. Adapun struktur pendapatan daerah yang bersumber dari PAD berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Realisasi penerimaan dari pajak daerah pada tahun anggaran 2015 mencapai 81,30 miliar atau 106,41% dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar 776,40 miliar. Selanjutnya, penerimaan dari retribusi daerah, realisasinya mencapai 22,49 miliar atau 105,90% dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 21,23 miliar. Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, realisasinya sebesar 8,61 miliar atau 108,15% dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar 7,96 miliar. Sedangkan penerimaan dari lain-lain PAD yang sah dapat direalisasikan sebesar 234,45 miliar atau 102,38% dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar 229,01 miliar. Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa tercapainya target penerimaan pendapatan asli daerah tahun anggaran 2015 ini tidak terlepas atas dukungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta sebagai wujud partisipasi dan makin meningkatnya kesadaran masyarakat Indramayu dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah guna membangun Kabupaten Indramayu. Pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan, realisasinya sebesar 1,67 triliun atau 95,34% dari target yang ditetapkan,
sebesar 1,76 triliun. Penerimaan ini berasal dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Untuk penerimaan dari komponen bagi hasil pajak, realisasinya sebesar 140,70 miliar atau 73,14% dari target yang ditetapkan sebesar 192,37 miliar. Sedangkan untuk penerimaan bagi hasil bukan pajak, realisasinya sebesar 51,38 miliar atau 62,87% dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar 81,73 miliar. Berikutnya penerimaan dari dana alokasi umum yang ditetapkan sebesar 1,28 triliun pada akhir tahun anggaran dapat direalisasikan seluruhnya atau 100%. Begitu pula untuk dana alokasi khusus yang ditetapkan sebesar 198,97 miliar, realisasinya 100%. Sedangkan untuk dana penyesuaian dari pemerintah pusat, realisasinya sebesar 394,59 miliar atau 100% dari target yang telah ditetapkan. Adapun realisasi dana bagi hasil pajak dari provinsi sebesar 185,21 miliar atau 74,76% dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar 247,75 miliar. Penerimaan dari komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah dan bantuan keuangan dari provinsi. Untuk penerimaan dari pendapatan hibah, realisasi sebesar 7,99 miliar atau 100% dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk penerimaan bantuan keuangan dari provinsi sebesar 266,47 miliar atau 95,69% dari target yang ditetapkan sebesar 278,49 miliar. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD, undangan dan hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, berkenaan dengan belanja daerah yang merupakan kewajiban pemerintah dan diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, dapat kami uraikan sebagai berikut. Pada APBD tahun anggaran 2015, belanja daerah realisasinya sebesar 2,87 triliun atau 90,59% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar 3,17 triliun. Alokasi belanja dalam APBD pada dasarnya bersifat penyediaan kredit anggaran dan oleh karenanya apabila tidak direalisasikan seluruhnya merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk melaksanakan penghematan anggaran. Namun demikian, secara bertahap ke depan untuk kegiatan-kegiatan yang diprogramkan dan dianggarkan pada masing-masing SKPD harus direncanakan secara akurat sesuai dengan amanah anggaran berbasis kinerja sehingga pencapaian realisasi belanja akan lebih optimal. Realisasi belanja pegawai mencapai sebesar 1,32 triliun atau 91,50% dari alokasi anggaran yang telah ditetapkan sebesar 1,44 triliun. Untuk belanja barang, realisasi sebesar 514,37 miliar atau sebesar 90,77% dari anggaran yang telah ditetapkan, yaitu 566,68 miliar. Kemudian realisasi belanja hibah mencapai sebesar 65,66 miliar atau sebesar 88,06% dari anggaran sebesar 74,56 miliar. Sedangkan untuk realisasi belanja bantuan keuangan mencapai 970,93 miliar atau sebesar 99,99% dari anggaran sebesar 971 miliar. Pada belanja modal dapat direalisasikan sebesar
713,94 miliar atau 87,11% dari alokasi anggaran sebesar 819,57 miliar. Realisasi sebesar 87,11% terjadi karena terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan maupun yang sudah dilaksanakan namun secara administratif belum dapat dibayar. Belanja tak terduga dapat realisasi sebesar 588,79% atau 7,79% dari anggaran 7,55 miliar. Pada bagian akhir dari struktur APBD adalah pembiayaan daerah. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Penganggaran pembiayaan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran yang merupakan selisih antar pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada tahun anggaran 2015, penerimaan pembiayaan terrealisasi sebesar 162,84 miliar atau 100% dari anggaran yang ditetapkan. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan realisasi sebesar 15,99 miliar atau 96,97% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 16,49 miliar, sehingga jumlah sisa lebih pembiayaan tahun anggaran berkenaan sebesar 154,64 miliar. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD, undangan, dan hadirin yang berbahagia. Komponen kedua dalam laporan keuangan ini adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih pemerintah Kabupaten Indramayu per 31 Desember 2015. Dapat dijelaskan bahwa laporan perubahan saldo anggaran lebih awal sebesar 162,84 miliar, sedangkan laporan perubahan saldo anggaran lebih akhir sebesar 154,66 miliar. Komponen ketiga dalam laporan keuangan ini adalah neraca pemerintah Kabupaten Indramayu per 31 Desember 2015 yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas laporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada saat tertentu. Adapun posisi neraca per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut. Aset lancar yang dimiliki pemerintah Kabupaten Indramayu sebesar 244,80 miliar yang meliputi kas, piutang, belanja dibayar di muka, dan persediaan. Penurunan jumlah aset lancar dibandingkan tahun anggaran sebelumnya antara lain karena saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2015 sebesar 126,72 miliar. Salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya jumlah saldo di kas daerah adalah luncuran dana transfer yang masuk ke kas daerah pada akhir tahun anggaran 2015. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan maupun yang sudah dilaksanakan namun secara administratif belum dapat dibayar. Untuk investasi jangka panjang yang dimiliki pemerintah Kabupaten Indramayu per 31 Desember 2015 sejumlah 236,19 miliar. Investasi jangka panjang ini terdiri dari investasi non permanen sebesar 18,63 miliar, yaitu nilai investasi yang dimiliki secara tidak berkelanjutan, dan investasi permanen sebesar 217,56 miliar
yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Selanjutnya, posisi aset tetap pemerintah Kabupaten Indramayu per 31 Desember 2015 sejumlah 3,098 triliun. Adapun nilai mutasi aset tetap tahun anggaran 2015 sebesar minus 1,12 triliun dikarenakan mulai diterapkannya akumulasi penyusutan. Adapun nilai akumulasi penyusutan sebesar minus 2,13 triliun dan jumlah aset lainnya yang dimiliki pemerintah Kabupaten Indramayu per 31 Desember 2015 adalah sebesar 72,27 miliar, sehingga total aset pemerintah Kabupaten Indramayu per 31 Desember 2015 adalah sebesar 3,65 triliun dengan komposisi aset tetap sebesar 84,85% dari total nilai aset. Berikutnya adalah jumlah kewajiban pemerintah Kabupaten Indramayu per 31 Desember 2015 sebesar 102,30 miliar. Pengakuan kewajiban ini terdiri dari utang beban sebesar 23,13 miliar, pendapatan diterima di muka sebesar 366,68 juta, dan utang yang pendek, utang jangka pendek lainnya sebesar 78,79 miliar, merupakan kewajiban pembayaran utang pemerintah Kabupaten Indramayu kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya. Dengan ekuitas dana per 31 Desember 2015 mencapai 3,54 triliun, maka posisi total kewajiban dan ekuitas dana pada neraca pemerintah Kabupaten Indramayu sebesar 3,65 triliun. Selanjutnya, komponen ketiga adalah laporan operasional yang selanjutnya disingkat LO. Adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan. Entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO sebesar 3,14 triliun, beban operasi sebesar 2,63 triliun, dan surplus atau defisit operasional sebesar 506,70 miliar. Beban luar biasa sebesar 588,79 juta, sehingga surplus LO sebesar 506,11 miliar. Komponen kelima adalah laporan arus kas tahun 2015. Laporan arus kas ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber kas, penggunaan kas, perubahan kas, dan setara kas selama periode akuntansi dan saldonya sampai dengan tanggal pelaporan. Oleh karenanya, format penyajian penggambaran pergerakan yang mencakup aktivitas operasional, aktivitas investasi aset non-keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas transaksi non-anggaran selama periode tahun 2015. Arus kas bersih dari aktivitas operasional sebesar 721,76 miliar, dan arus kas bersih dari aktivitas investasi non-keuangan defisit sebesar 713,94 miliar. Kemudian arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan defisit sebesar 15,99 miliar, dan arus kas bersih dari aktivitas non-anggaran sebesar 0 atau nihil. Atas pergerakan arus kas tersebut, maka kenaikan bersih kas selama periode tahun 2015 sebesar 8,18 miliar. Komponen keenam adalah laporan perubahan ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE. LPE menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal sebesar 4,59 triliun, surplus atau defisit LO sebesar 506,11 miliar, koreksi nilai persediaan
sebesar 276,24 juta dan defisit sebesar 1,55 triliun merupakan koreksi ekuitas bagian dampak kumulatif atas pencatatan akuntansi berbasis accrual sehingga didapat ekuitas akhir sebesar 3,54 triliun. Komponen ketujuh adalah catatan atas laporan keuangan yang disampaikan dalam bentuk penjelasan secara runtut dan terstruktur terhadap kondisi yang ada, baik dalam laporan realisasi anggaran neraca per 31 Desember 2015 maupun laporan arus kas dan lampiran sebagai kelengkapan laporan keuangan disajikan secara lengkap dan rinci sebagai wujud akuntabilitas dan kesungguhan pemerintah Kabupaten Indramayu untuk memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 secara transparan. 2 Romawi, Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2016-2021. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah, dokumen perencanaan 20 tahunan, dan memperhatikan RPJMD nasional dan RPJMD provinsi. Sesuai pula dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terkait perencanaan pembangunan daerah, bahwa daerah sesuai kewenangannya menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas bawah dan bawah atas. Berdasarkan ketentuan pasal 264 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur bahwa peraturan daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Terkait pasangan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu, masa bakti 2016-2021 telah dilantik dan diambil sumpahnya pada tanggal 17 Februari 2016, maka paling lambat tanggal 17 Agustus 2016 RPJMD Kabupaten Indramayu tahun 2016-2021 harus sudah ditetapkan dengan peraturan daerah. Pimpinan dan segenap anggota DPRD yang kami hormati, hadirin serta undangan yang berbahagia. Adapun maksud penetapan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam 1. Penyusunan RKPD untuk jangka waktu 1 tahunan selama periode 5 tahun. 2. Penyusunan Renstra SKPD untuk kurun waktu 5 tahun. Dan 3. Penyusunan Renja SKPD. Sedangkan tujuan penetapan RPJMD adalah untuk 1. Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan jangka menengah daerah. 2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, dan perencanaan penganggaran. 3. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD serta perencanaan penganggaran kecamatan se-Kabupaten Indramayu. 4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, terpadu, dan berkesinambungan antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta dengan kabupaten yang berbatasan. Selanjutnya, tentang sistematika penyajian RPJMD Kabupaten Indramayu tahun 2016-2021 disusun sebagai berikut. Selanjutnya, tentang sistematika penyajian RPJMD Kabupaten Indramayu tahun 2016-2021 disusun sebagai berikut. Mohon maaf, ini 2 kali dibaca.
Bab 1, pendahuluan. Memuat latar belakang dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami sebagai berikut. Dapat dipahami dengan baik. Bab 2, gambaran umum kondisi daerah. Memuat secara logis dasar-dasar analisis dan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Bab 3, gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan. Memuat gambaran hasil pengelolaan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, antara lain yang berkaitan dengan kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta kerangka pendanaannya. Bab 4, analisis isu-isu strategis. Memuat berbagai isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang, menyajikan isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. Bab 5, visi, misi, tujuan, dan sasaran. Memuat penjelasan visi dan misi pemerintah daerah untuk kurun waktu 5 tahun ke depan. Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja setiap misi pembangunan. Bab 6, strategi dan arah kebijakan. Memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Bab 7, kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Memuat uraian hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Dalam kaitan ini dijelaskan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih. Bab 8, indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. Memuat hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Bab 9, penetapan indikator kinerja daerah. Memuat indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah tersebut dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari suatu atau lebih indikator capaian kinerja program outcome terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Bab 10, pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Memuat pedoman untuk penyusunan dokumen perencanaan pada masa transisi untuk perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Kaidah pelaksanaan memuat kaidah-kaidah yang mengatur SKPD dengan didukung instansi vertikal dan pemerintah kecamatan serta masyarakat dan dunia usaha untuk melaksanakan program yang tercantum dalam RPJMD. Kaidah penyusunan rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD yang berpedoman pada RPJMD dan pelaksanaan RPJMD yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah kota RTRWK. Bab 11 penutup. 3 Romawi, Raperda tentang pendirian dan pengelolaan badan usaha milik daerah. Sejalan dengan kebijakan pemerintah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka beberapa ketentuan yang berdasar terkait dengan dinamika desa juga harus mengalami peninjauan kembali
atau penyempurnaan, bahkan sangat dimungkinkan adanya pergantian aturan yang telah ada yang pada intinya menyelaraskan dan mengikuti konstruksi aturan dasarnya. Terhadap regulasi keberadaan badan usaha milik desa, dalam konteks ini pemerintah Kabupaten Indramayu telah menerbitkan kebijakan daerah tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa melalui Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2012. Namun terkait dengan pengajuan raperda ini yang diformulasikan dalam bentuk penggantian atau dalam bentuk baru, hal ini didasari suatu pertimbangan. Pertama, badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan salah satu komponen utama di tataran desa. Lembaga ini dibentuk dengan harapan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan BUMDes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatar belakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa. Kedua, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2012 tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa berpijak dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa. Sedangkan raperda yang baru berpijak dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Ketiga, hal lain yang masih mencakup aturan yang bersifat teknis operasional Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2012 tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa berpijak dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang badan usaha milik desa, sedangkan raperda tentang pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa berpijak dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengarusan, pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa. Keempat, mengingat kedudukan raperda ini bersifat vital, maka kami lebih memilih penggantian dengan yang baru, bukan dalam bentuk perubahan, dengan maksud agar masyarakat luas dan desa mendapatkan informasi secara utuh tentang apa dan bagaimana badan usaha milik desa dibentuk, dijalankan, juga dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, untuk mempermudah pembahasan lebih lanjut, perlu kita pahami bersama terkait dengan pengertian dari badan usaha milik desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan anggota DPRD, undangan, hadirin yang berbahagia. Sebagaimana kita ketahui bahwa desa mempunyai sumber pendapatan desa yang terdiri atas pendapatan asli desa, daerah kabupaten, sebagaimana kita ketahui bahwa desa mempunyai sumber pendapatan desa yang terdiri atas pendapatan asli desa bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten,
alokasi anggaran dan anggaran pendapatan dan belanja negara, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari badan usaha milik desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam, dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan. Adapun tujuan pendirian badan usaha milik desa BUMDes tidak lebih untuk A. meningkatkan perekonomian desa, B. mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, C. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, D. mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga, E. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, F. membuka lapangan kerja, G. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, H. meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD, undangan dan hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, secara singkat terhadap sistematika dari Raperda pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa sebagai berikut. Bab 1, ketentuan umum. Bab 2, maksud, tujuan, dan sasaran pendirian BUMDes. Bab 3, pengelolaan BUMDes. Bab 4, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes. Bab 5, pembinaan dan pengawasan. Bab 6, penyelesaian perselisihan. Bab 7, pembubaran. Bab 8, ketentuan peralihan. Bab 9, sanksi. Bab 10, penutup. Demikian nota penjelasan yang dapat kami sampaikan untuk 3 rancangan peraturan daerah, dan apabila masih terdapat kekurangan, mohon kiranya dapat dilakukan pencermatan bersama sehingga dapat saling melengkapi untuk pembahasan lebih lanjut. Akhirnya, marilah kita panjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan tambahan kekuatan, bimbingan, inayah dan hidayahnya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita di bulan puasa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Yang Terhormat Bupati Indramayu yang telah menyampaikan penjelasannya. Beserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati. Demikian tadi penyampaian nota penghantaran Yang Terhormat Bupati Indramayu terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2015 dan 2 rancangan peraturan daerah. Secara resmi kami terima dan untuk selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada yang terhormat segenap anggota DPRD untuk membahasnya. Sesuai dengan mekanisme dan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, pembahasannya akan didahului oleh rapat fraksi-fraksi yaitu pada tanggal 23 dan 24 Juni 2016 serta pembahasan oleh komisi-komisi pada tanggal 27 Juni 2016. Untuk itu, kami atas nama pimpinan DPRD menyampaikan selamat bekerja kepada yang terhormat segenap anggota DPRD, tim anggaran pemerintah daerah dan tim asistensi pemerintah daerah serta OPD terkait. Kami mengharapkan kesediaan serta bantuannya apabila diperlukan kehadirannya pada saat pelaksanaan pembahasan. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati. Kiranya acara demi acara telah kita lalui bersama dan selanjutnya kita masuk ke acara keempat yaitu penutup. Sebelum menutup rapat paripurna sekarang ini, perkenankanlah kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran dan ketekunan saudara-saudara yang terhormat dalam mengikuti rapat paripurna dari awal hingga selesai. Dengan diakhiri ucapan Alhamdulillahirobbilalamin, rapat paripurna secara resmi kami tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.